Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa khususan sahibul kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad Al-Imamul Fadil wal Hamamul Wasil Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari nafa'allahu bihi wa bi ulumihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin sudah suruh Tuhan ya, faslun fi ahkamis shalah, syarat-syarat sahnya sholat kemarin ya. Sekarang wa furuduha, fardu-fardunya sholat atau rukun-rukunnya sholat. Benar itu. Kemarin sampai terakhir itu wa ya'fa an darqi tuyuri fil masjid. Kemarin itu sampai nafu khafash ya bainna katsura. Masalah najis ya, najis ma'fu, kotoran-kotoran hewan-hewan yang ada di masjid, termasuk kotoran burung, kotoran kelelawar, kotoran tokek, kotoran lam yata'ammada mulaqatuhu min ghairi hajatin, tidak sengaja menyentuh, tidak ada kepentingan, tidak ada kebutuhan. Walam yakun huwa au mumasahu rutoban, atau menyentuhnya itu pada kondisi sama-sama kering, tidak ada yang basah ya. Terakhir itu ya kemarin ya. Wa furuduha lan utawi fardu-fardunya sholat, fardu-fardunya sholat. Yang dimaksud ini rukun ya, rukunnya sholat. Yang pertama niyatun, iku niyatun, niyatu fi'liha, niat mengerjakan sholat. Yang pertama niat mengerjakan sholat ma'a ta'yini, beserta, jadi bersamaan dengan niat mengerjakan sholatnya itu dibarengi dengan zata waktin ya,
ta'yini dzata waqtin. Jadi ketika niat itu dibarengi dengan menghadirkan, memperjelas waktunya. Jadi ketika mau sholat itu harus tahu waktunya apa disebutin dalam sholat. Contohnya kayak usolli fardhol isya'i. Jadi waktunya disebutkan. Au sababin, atau sholatnya karena sebab ngerjain sholat taubat, atau yang masih jomblo, atau yang punya beberapa pilihan jadi istikharah gitu ya. Jadi itu disebutkan sholli sunnatan istikharah atau sholli sunnatan tahajud. Sholli sunnatan sebabnya apa? Duha. Jadi itu termasuk fardunya sholat. Yang pertama adalah niat. Niatnya itu membersamai dengan waktu atau sebab. Wa ma'a niatil fardhi fi, dan juga menyertakan kefarduannya sholat. Usolli fardhol isya'i, usolli sunnatan, itu sunnah ataukah fardu disebutkan dalam niatnya. Waktunya juga. Jadi ketika mau menjalankan sholat itu benar-benar sadar bahwa saya sholat ini sholatnya sholat fardu, terus sholatnya sholat isya gitu, sholli fardhol isya'i. Jadi itu semuanya ada 3 itu ya. Ka usolli fardhu dhuhri. Nah, ini contoh. Contohnya seperti lafaz usolli fardhu dhuhri. Jadi ini contoh pelafatannya, melafatkannya. Berarti kalau sholat sunnah juga begitu? Iya. Sholat sunnahnya juga usolli sunnatan, sebabnya apa? Gitu ya, disebutkan. Wa yajibu, lan wajib. Lan wajib apa kornuha, yakni gandeng, jadi barengin bi awali takbiri, jadi barengin dengan awalnya takbir. Ketika takbiratul ihram dari awalnya itu berarti sudah di dalam hatinya. Kalau di dalam Safinatun Najah disebutkan an-niyatu fi qalbi wa talaffuzuha sunnatun. Jadi ketika takbiratul ihram di awal itu sudah, dari awal takbir Allahu Akbar itu hatinya benar-benar tidak terganggu dengan konsentrasi dengan yang lain. Jadi usolli fardhu zuhri itu benar-benar aku sholat fardu zuhur. Wa istihabuha ila akhiriha, tapi sangat dianjurkan sampai akhirnya takbir Allahu Akbar. Itu konsentrasi sholat ini sholat wajib,
usolli fardal zuhri, usolli fardal isya'i, itu sampai bar itu Allahu Akbar itu benar-benar konsentrasi. Niatnya di sana. Kama fir Raudhah, seperti disebutkan di dalam kitab Ar-Raudhah. Wa asluha, dan pembahasan asalnya niat itu wal mukhtar di dalam bahasan yang terpilih al-iktifa'u bil muqaranati al-urfiyyati. Jadi pembahasan tentang muqaranah atau niat bersamaan takbir itu di dalam kitab Ar-Raudhah dalam bab pilihannya itu diperkirakan kebiasaan di sini ya. Sudah lumrahnya di sini gimana? Lumrahnya umumnya urfiyah. Umum yang sudah berjalan gimana? Jadi ketika memang ada ulama yang ya di awalnya sudah niat dari awal takbiratul ihram sudah, nggak perlu sampai akhir gitu juga nggak apa-apa. Cuma Allahu Akbar, konsentrasinya apakah di awal, di tengah atau di akhir, itu menurut yang berlaku di sini apa? Gitu ya. Itu praktek tentang niat bersamaan dengan takbir. Bihaitsu ya'udu mustahdiran lis-shalah, yakni di mana letaknya adalah yang penting adalah menghadirkan hadirnya kesadaran bahwa ini itu benar-benar sadar, yakni niat itu adalah qasdus syai', yakni niat itu adalah menyengaja sesuatu, wa mahalluha fil qalbi. Jadi qasdus syai', yakni niatnya, hatinya benar-benar hadir, yakni enggak ya hadir itu ya sadar banget gitu. Ketika usolli fardhu zuhri itu dan hatinya benar-benar sholat zuhur 4 rakaat fardu zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala itu benar-benar sadar. Berarti usaha memahami Indonesia atau Jawanya atau Sundanya yang kita fahami dari usolli fardhu zuhri 4 rakaatin penting, ya sangat penting, karena biar kita benar-benar sadar bahwa ini adalah sholat zuhur. Kalau sholat isya, ini sholat isya. Jangan sampai lupa, atau bahkan ketika selesai ditanya, tadi sholat apa? Pokoknya ikut aja. Bukan. Jadi rukun itu sengaja di dalam niat itu menyengaja untuk melakukan yang wajib atau fardu, sholat fardu itu adalah bagian dari niat. Jadi sampai hadirnya untuk sholat itu, jadi niat itu menghadirkan saat membaca Allahu Akbar itu benar-benar sadar bahwa ini melakukan sholat fardu apa, sholat sunnah apa gitu. Wa takbiratu tahrumi, yakni takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu wa ta'yinu fihi, dan memperjelas di dalam takbiratul ihram itu lafaz apa? Allahu Akbar. Jadi yakni takbiratul ihram itu tidak ada lafaz selain Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu ya Allahu Akbar.
Atau dibalik juga tidak boleh? Tidak boleh. Atau pakai bahasa yang bukan Allahu Akbar? Ya nggak boleh. Jadi takbiratul ihram itu lafadznya hanya Allahu Akbar. Jadi lafadznya Allahu Akbar. Itu lafadznya takbiratul ihram. Jangan sampai ikut-ikutan yang sholatnya takbiratul ihramnya tidak Allahu Akbar. Karena terkadang ada wah lebih khusyuk pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Jawa. Jadi lafadznya takbiratul ihram itu jelas betul lafadznya Allahu Akbar. Akbarnya juga barnya juga pendek. Karena suka melagu terkadang barnya ikut panjang, karena kalau di akhir itu kayaknya enak kalau panjang. Ya, ini juga salah. Ya. Takbiratul ihram wajibu dan juga wajib takbiratul ihram itu isma'ut takbir. Jadi isma'ut takbiri. Jadi takbir itu terdengar sama siapa? Nafsahu. Jadi terdengar sama diri sendiri. Jadi bacaan takbir berarti tidak ada membaca takbiratul ihram dalam hati, enggak ada. Jadi khawatirnya ada yang saya mau sholat tapi kalau keluar suara itu takut keganggu. Itu malah salah kaprah itu ya. Jadi apalagi huruf hijaiyah itu makhrajnya ada di bibir, lidah, tenggorokan. Enggak ada yang dalam hati, gitu ya, enggak ada. Jadi khawatirnya ada yang memahami bacaan kalau baca sendiri itu baca dalam hati, enggak ada. Jadi harus yajibu, yakni wajib hukumnya isma'u takbiri nafsah. Jadi terdengar oleh dirinya sendiri, minimal kalau sholat sendiri. Ingkana sahihus sam'i, kalau kupingnya sehat. Jadi, berarti ukurannya telinganya sehat, pendengarannya sehat, ya. Itu takbirnya terdengar sendiri. Allahu Akbar. Dan juga nggak perlu pakai gerakan apa itu? Nah, gitu. Kenapa kalau takbir itu terkadang ada yang pundak ini ikut naik? Nggak perlu, nggak ada yang jelasin ke sana, ya. Jadi biasa saja. Ini ngobrolin tentang masih di fardu-fardunya salat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Kaifiyahnya atau caranya salah satunya adalah takbirnya itu terdengar oleh dirinya sendiri pada kondisi pendengaran sehat. Wala aridun min lughati. Dalam kondisi yang tidak ada rame berisik. Jadi kalau sepi, ukurannya itu pas sepi sama suara sendiri untuk didengarkan sendiri, nah itu sudah cukup. Jadi itu cara mengucapkan takbiratul ihram. Wa nafuhu wa kadza. Dan contohnya yang seperti ini, melaksanakannya seperti ini, itu kullu ruknin qauliyyin, yakni semua rukun fardu-fardu yang jenisnya itu qauli atau jenisnya itu ucapan bacaan, berarti ukurannya kayak ini, berarti terdengar diri sendiri.
Jadi itu untuk yang kedua, yakni lafaz takbiratul ihram. Takbiratul ihram ya, pakai hak ya. Beda dengan hadratil mukarrom itu pakai kaf. Terkadang ada yang hadratil muharram biar kayak fasih gitu ya, tak masalah ya. Jadi yang kedua adalah tadi yang pertama nih, niat menjalankannya itu apa? Memperjelas niatnya dengan waktu, memperjelas niatnya dengan sebabnya sholat apa, dan juga membersamai niatnya dengan fardu atau sunnah. Jadi seperti lafaz usolli fardhu dhuhri atau usolli fardhu isya'i, usolli sunnatan tahajudi ya. Jadi sejak dan juga wajib membersamai, sangat dianjurkan bisa membersamai dengan takbiratul ihram ketika saat bunyi takbir Allahu Akbar. Terus kemudian takbiratul ihram lafadznya hanya Allahu Akbar, tidak ada lafadz takbiratul ihram diganti dengan yang lain. Allahu Somad juga nggak ada ya. Jadi nggak ada. Jadi hanya satu takbiratul ihram, itu lafadznya Allahu Akbar. Terus kemudian takbiratul ihram itu tata caranya adalah lafadznya Allahu Akbar, terus kemudian wajib juga terdengar takbirnya oleh dirinya sendiri pada kondisi pendengaran sehat, pendengaran normal, saat tidak ada berisik atau gaduh ya. Dan ini syaratnya ini terdengar untuk diri sendiri. Semua bacaan sholat itu seperti ini menjalankannya, yakni terdengar oleh telinganya, ukuran telinganya, pendengarannya sehat. Kemudian fardu yang berikutnya atau rukun yang berikutnya, wa qiyamu liqadirin fi fardin, dan berdiri bagi yang mampu sehat di dalam sholat fardu. Jadi sholat fardu itu bagi yang sehat, bagi yang mampu, itu fardunya atau wajib berdiri ya. Sholat itu bagi yang mampu, bagi yang sehat wajib berdiri untuk sholat fardu. Wal ajizu anhu, tapi kalau orang yang lemah itu boleh sesuai dengan kondisinya. Walau binahwi, ajuznya atau lemahnya ini seperti apa? Seperti contoh, lemahnya itu dauri anroksin, yakni mumetnya kepala, pusing, pening. Fi safinati, di dalam, seumpama di atas kapal, di atas perahu kok pusing, ya berarti semampunya. Jadi ukuran sakit, ukuran lemah itu ada penyebabnya. Jadi berarti kalau di atas kapal kemudian pusing, berarti mampunya duduk, ya duduk. Jadi kok ada, yakni ketika pusing kepalanya
contoh di atasnya perahu, kok ada. Kalau memang pusingnya dipakai duduk bisa, berarti sholat sambil duduk. Tsumma ittaja'a. Kalau duduk masih pusing, ittaja'a, jadi miring ke kanan di atas lambung. Ya, jadi berarti kanannya di bawah. Cuma istalaqo, kalau masih miring kok juga masih pusing, ya bisa tidur terlentang atau mampunya kayak apa sih? Jadi semampunya. Intinya adalah tidak ada sebab atau argumentasi yang sampai mengiyakan orang tidak sholat, tidak ada. Jadi sholat itu sekaya apapun kondisinya, yang penting jangan sampai ninggal sholat. Sampai cukup dengan gelendangan aja mampunya, yang gelendang. Kemudian fardu yang berikutnya, fardu yang keberapa? Keempat. Niat yang pertama dengan kaifiyahnya tadi ya, niatnya. Yang kedua takbiratul ihram dengan kaifiyah tadi atau cara-caranya tadi. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempat wa qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah itu rukun yang keempat. Ma'al basmalati, yakni membaca Al-Fatihahnya bersama dengan basmalah. Ini juga biar harus difahami ya. Bagaimana dengan yang enggak basmalah? Ya, kalau di kitab ini basmalah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Kullu raka'atin, jadi semua rakaat itu ada baca surat Al-Fatihah. Jadi semua berdiri itu rukunnya, rakaat itu ada baca surat Al-Fatihah. Ma'al basmalah tadi. Al-Fatihahnya bersama atau barengan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu Al-Fatihah. Di semua rakaat. Kulla raka'atin illa, kecuali raka'ata masbukin, kecuali rakaatnya makmum masbuk. Nah, rakaatnya makmum masbuk, makmum yang ketinggalan. Nanti juga harusnya dibahas ini masbuknya. Kalau masbuknya kamarnya di sampingnya imaman ya terlalu. Nggak tahu apa azannya kurang atau mungkin perlu dikasih bekernya yang pakai itu sarung tinju itu ya. Jadi berarti kalau masbuk langsung takbiratul ihram mengkondisikan seperti imam. Jadi tapi takbiratul ihram dulu. Niat takbiratul ihram kemudian mengikuti imam. Jadi makmum masbuk ini ada di sini berarti makmum masbuk ngikutin imam
Nah, kalau di sini ada pengecualian. Jadi nggak pakai sempurna Al-Fatihah juga, yang penting ngikutin imam. Banyak kisah-kisah, banyak ibroh-ibroh yang makmum masbuk. Tapi nggak ada ibroh yang sudah di masjid jadi makmum masbuk, itu nggak ada. Ya. Atau sudah di pondok jadi makmum masbuk, itu makmum mabuk. Kemudian wayajibu riayati hurufiha, yakni wajib untuk merawat huruf-hurufnya, meriayah. Menjaga. Berarti belajar makharijul huruf wajib dong, wajib jadi yang di sini. Karena wajib membaca Al-Fatihah itu apa? Menjaga huruf-hurufnya itu wajib. Berarti belajar makharijul huruf jadi wajib. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tanpa dia sebuah kewajiban itu tidak sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib. Wa makharijiha, hurufnya dan juga tempat keluar hurufnya. Nah, yang biasanya baca masih huruf hijaiyah. Nah, yang masih gengsi, lebih gengsi sama malaikat ya, nggak taunya malaikatnya nggak nyatet, rugi malah. Jadi wa yajibu riayati hurufiha wa makharijiha. Jadi menjaga, merawat, meluruskan huruf-hurufnya surat Al-Fatihah jadinya wajib, karena surat Al-Fatihah itu rukun atau fardunya sholat. Kalau itu ketinggalan, yang namanya nggak ada rukunnya, ya nggak sah jadinya. Berarti belajar makhrajnya, huruf-hurufnya. Bisa membedakan antara bismillah, bismillah atau bismillah. Jadi harus tahu. Belajar ini. Maka di pondok sini dibuka bimbingan belajar fashohah, huruf-huruf, makharijul huruf. Tinggal ngomong sama ke Kiai Soleh. Belajarnya mau kapan, tapi jadwalnya jangan dewek-dewek. Satu waktu, satu grup sekalian. Biar satu pertemuan selesai. Kalau satunya, saya mau pagi, saya mau siang, saya mau sore, ya. Jadi disesuaikan. Mangga di pondok insya Allah ada yang bimbing, tinggal disiapin. Jadi merawat bacaan surat Al-Fatihah, huruf-hurufnya. Ada yang baca alhamdulillah. Jadi biar bisa baca hamdu. Kalau istilah orang Sunda ngahef, bukan alkamdu, bukan alhamdu. Ya. Alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hi gede, bukan bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, dan itu banyak itu di fase-fasein imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus belajar, harus punya guru. Bacaan Al-Quran itu harus mutawatir, ketemu gurunya, gak bisa ngarang, gak bisa lewat YouTube, gak bisa lewat kaset, gak bisa lewat apa itu VCD, gak bisa. Biar apa? Biar
Ada yang negur, ada yang meluruskan dengan di tempat, di belajar hurufnya. Enggak, tinggal yang memang mau sholatnya benar. Yang mau sholatnya benar ya berarti mau belajar huruf hijaiyah. Jadi benerin itu. Watashdidatiha. Dan juga tahu tasdidnya. Tasdid, kalau di sini tasdid ya, bukan tasjid. Itu di tasjid. Tasjid dari mana? Ya? Tasdid, syiddah. Itu disiddah, ditasjid, ya innalillahi, itu berarti nggak ngaji. Ngajinya tuh koping. Krungu-krungune ngono. Tasdidatiha. Dan juga tasdidnya surat Al-Fatihah juga harus tahu. Prakteknya gimana? Harus tahu. Sehingga apa? Nyokotnya huruf itu di lidah itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Mana tasdidnya, mana yang di. Jadi harus berani untuk bacanya. Yang perlu ditekan tasdid itu ditekan, dimantepin. Jadi itu juga perlu disetorin hiji-hiji. Ini kenapa saya pernah cerita, saya punya guru sampai punya satu kitab saja namanya Fasohah Al-Fatihah. Kiai Jamil Tegal Gubuk itu, beliau sampai usia waktu itu ketemu itu usia sekitar 84 beliau. Itu punya kitab Fasohah Al-Fatihah. Hanya pingin ngerawat Al-Fatihahnya karena Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Dalam? Nggih, monggo. Birrohmannya itu kan nunnya kan mati, harusnya kan man. Birrohmanirrahim. Saya dengar nun tuh. Saya apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Nunnya tuh ke bawah tuh. Oh, maka dari itu perlu ngaji ketemu guru. Jadi nggak bisa ngelaporin bacaannya orang dibawa sini kalau orangnya bener ya nggak mungkin. Jadi orangnya harus dengan kesadaran sendiri, terus sadar kalau dianya, dan juga kalau ketemu orang kita bisa ngaji, jangan ditegur ya. Maaf nih, karena saya dapat pesanan guru saya, enggak, walaupun kita benar, kita perlu husnudzon kalau memang dia bukan santri kita, bukan ngaji sama kita, bukan semajelis dengan kita, husnudzon kalau mereka sudah punya bacaan yang mutawatir kepada Rasulullah. Urusan pahala sama dosanya sudah masing-masing. Biar nggak geger di majelis. Jadi khawatirnya apa? Kalau sudah tadarus panjang, pendek. Setelah itu apa? Itu sekali dan terakhir ngaji. Ya sudah, terus apa yang ngaji cerewet. Khawatirnya begitu. Ya namanya ngelurusin orang salah sih boleh, ya boleh. Tapi kita, kalau saya dulu diajarin sama guru saya itu sudah husnudzon. Kalau memang mau meluruskan, gak usah diluruskan di situ, diajak ngaji. Mau nggak ngaji ikut saya? Ayo belajar bareng-bareng, ketemu guru yang memang sudah dapat ijazah betul, ini sertifikatnya. Oh ini memang dapat tunjukannya kiai, jadi badalnya kiai. Jadi lega gitu. Oh ya. Nah, jadi perlu cari begitu. Bukan sekedar oh itu sih kelihatan, bukan kelihatan, ngaji nggak pakai kelihatan. Gitu ya. Jadi kenapa istilahnya orang-orang sanatis yang jelas. Biar kita lisannya itu juga jelas.
Dan juga kesalahan orang tidak perlu dipakai bahan pertanyaan karena juga nggak akan merubah mereka, apalagi mereka nggak hadir. Jadi nggak usah dibahas. Kecuali diajak ngaji, ayo dibahas bareng. Itu. Jadi tasydidnya wa i'rabiha, juga i'rabnya. I'rabnya apakah ini rafa, apakah ini nasab, apakah ini jazm, apakah ini apa? Khafat, jar. Jadi itu semua perlu berguru. Apalagi kalau malah saya baru dengar, innalillahi ya. Jadi perlu semuanya, dan ini wajib loh, wajibu. Kalau di kitab ini hukumnya wajib untuk meritilin hiji-hiji sampai harokatnya. I'rab itu sampai tahu harokatnya. Oh ini kenapa? Oh ini itu di harokat fathah. Oh ini. Tapi ada orang yang hanya dengar-dengar, yang khawatir apa? Ada yang azan sampai begini karena setelah anna itu di fathah jadi apa? Baca asyhadu anna Muhammad dan Rasul, itu ada yang baca Rasulullah. Bener enggak? Kalau nggak tahu i'rab, nggak akan bisa meluruskan. Rasulu apa Rasulah? Muhammad dar apa Muhammad dur? Nah, itu karena tahu i'rab. Sampai kelas hari Sabtunya hilang dah, hilang ya sampai bubar. Kita setiap Sabtu di sini ada ngaji nahwu. Yang itu ngajarin bagaimana mengi'rab. Tapi berapa pertemuan gitu sudah khatam semua. Oh, luar biasa pokoknya. Langsung lulus nggak ada yang hadir. Ya, jadi ya wajib pula mengetahui i'rabnya surat Al-Fatihah. Berarti belajar i'rab itu jadi apalagi al-makhallu lil makna, yakni karena i'rab itulah akan merubah makna, ngerubah arti. Bayangin. Jadi kalau nggak tahu i'rab, baca i'rabnya salah, ini di fathah atau di kasrah atau di dhammah atau disukun, nggak tahu, jadi maknanya berubah. Jadi itu yang harus dipelajari. Berarti per hurufnya dipelajari iya, per kalimatnya dipelajari iya, per harokatnya dipelajari iya. Jadi bukan sekedar untuk baca gundulan saja, tapi surat Al-Fatihahnya biar benar. Karena surat Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Itu surat Al-Fatihah. Apanya lagi surat Al-Fatihah yang wajib? Wa muwalatiha, dan nyambungnya, berurutannya. Jadi harus nyambung dari 1 sampai 7, ayat 1 sampai 7 itu nyambungnya. Bagaimana wakofnya, panjangnya, lamanya. Jangan sampai terwakof dipakai untuk istirahatnya lama gitu.
Jadi kata syahudi seperti tasyahud, bacaan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti mulai dari per wakofnya, per ayatnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Jadi wajar gitu. Fa in takhallala, dan jika menyela atau berhenti, sukutu tolun, dan jika berhenti diam antar ayatnya, diamnya itu panjang atau lama, au qasoda bihi, atau menyengaja untuk diam lama antar ayat alhamdulillahi rabbil alamin, lama nggak diterusin, atau disengaja karena bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, diemnya lama gitu. Atau memang sengaja ngimamin tapi sengaja gitu. Qasada bi qat'ul qiraati, memutus bacaan. Jadi hati-hati. Au zikru, atau zikir, diam panjang, atau motong ayat di sela-sela nih zikir, entah zikir apa. Qat'ul muwalati, jadi mutus apa itu urutan nyambungnya ayat 1 dengan ayat 2, ayat dengan ayat 3 itu diputus lama gitu. Fa in ta'allaqa bis salati minahu, dan jika disambungkan jadi disambungin seperti di dalam sholat, seperti bacaan amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diem semua dulu, lama baru amin, atau belum waladhdallinnya belum selesai, cepetan masih waladdallin sebelum amin. Nah, apalagi dicepetin amin. Jadi hati-hati, semuanya ada aturannya yang benar. Ya, jadi
Jadi surat Al-Fatihah itu jadi diatur sampai detail dari hurufnya, syiddahnya, wakofnya, panjang, lama ataukah cepatnya, semuanya ada aturannya. Perlu digurukan. Wa sujudihi, kalau bacaannya ada sujudnya. Jadi seumpama dari surat Al-Fatihah wa sujudi li qiraati imamihi, seumpama imamnya punya bacaan surat ayat sajdah, maka biar nggak bingung, harusnya imam itu diumumin dulu kalau memang nanti surat kesekian ayat kesekian ada sujud, ada ayat sajdah. Yang kita akan prakteknya begini, diajarkan dulu. Jangan sampai imamnya sujud, makmumnya subhanallah, subhanallah, gak khawatir gitu. Imamnya nggak rukuk dulu langsung sujud, ya, gitu kan, harus hati-hati. Semuanya butuh disampaikan. Wa fathuhu alaihi, dan juga huruf-huruf fathahnya yang jelas, fathahnya surat Al-Fatihah kalau mangap berarti bunyi A-nya yang jelas. Terkadang A, I, U, E, O-nya bibirnya enggak bergerak sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi fathahnya jelas. Fala, maka semuanya tidak boleh ketinggalan. Jadi harus diteliti satu persatu. Wa tartibuha, kurang banyak. Dan urut dan tertib, tidak bisa lompat-lompat surat Al-Fatihah ayat 1 kemudian ayat berapa dibaca, kemudian jadi harus urut, harus tertib. Walau syakka, atau seandainya ragu, fi hurufin, fi harfin au ayatin, di dalam satu hurufnya nggak boleh ragu-ragu, ini ha apa kho, ini zal atau za. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, hati-hati. Ini yang mana yang zal, mana yang za, mana yang za. Khawatirnya. Tapi saya sering ada yang baca begitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Karena apa? Karena ngajinya baru, makhrajnya ujung lidah dengan ujung gigi. Idza zulzilatil. Na'udzubillah itu. Jadi perlu guru, harus berguru. Ya.
Jadi jangan sampai. Atau ayat ragu-ragu. Au ayatin qabla faraghiha, setelah baca ayat terusannya apa? La ba'dahu, atau sebelum ayat ini. Kok kayak baca tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada. Waduh, muter itu udah selesai. Wala antum ma'biduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum ma'biduna ma'abud wala ana abid. Terus itu muter. Kok enggak selesai? Ini surat Al-Kafirun terpanjang. Di Al-Quran itu surat Al-Kafirun. Ayat terpanjang ya tabat yada abi lahabin wa tabbat. Ayat terpanjang. Enggak selesai. Jadi sebelum dan sesudahnya jangan sampai ragu-ragu. Entah itu ragu hurufnya, ha dan kho. Ini bahr atau bahr, bahrun atau bahrun, nahrun atau nahrun atau nahrun. Itu beda-beda itu. Jadi terus karena belum semuanya, jadi rasanya apa ya? Jadi harus disetorin ayatnya, disetorin ke gurunya, biar nggak sampai ragu-ragu bacanya. Auhal qira'ah, atau apakah membacanya itu istanafuha wa kal Fatihah fi dzalik. Jadi kalau pas membaca itu tanafuha apa? Istanafuha, yakni apa? Semuanya suara hidung. Ada yang begitu. Berarti baca begitu tuh sudah dari zaman dahulu sudah ada, 1000 tahun yang lalu sudah ada karena sudah ditulis. Berarti sudah ada yang praktek. Tapi itu nggak pakai guru ya sudah bisa begitu ya. Tapi yang bener kok harus berguru. Kalau salah nggak pakai guru loh ada. Itu bindeng. Mak ngamlong. Jadi harus berguru ya. Jangan sampai baca Al-Fatihah begitu. Kalau Al-Fatihah itu fidzalik. Jadi semuanya bacaan, yang jahar, yang sir, semuanya dibaca seperti baca surat Al-Fatihah. Berarti baca yang lain juga begitu? Iya. Baca rukuk, baca sujud, ya iya. Ayo. Kalau Al-Fatihah saja karena pakai mikrofon, karena kedengeran, makmum pakai lagu, pakai gaya, pakai rumus lagi, rumus murattal, atau ada yang punya tausih nagomatul Quran, bayati, ros, soba, dipraktekin semua. Jiharka, diwani. Tapi ketika baca doa
antara dua sujud. Jadi semuanya bacaan dalam sholat sama seperti membaca surat Al-Fatihah. Fi dzalika sairul arkan. Jadi semua rukun-rukun itu dilakukannya seperti prakteknya surat Al-Fatihah. Wah, ini nanti bisa-bisa sholatnya terlama, akhirnya makmumnya rontok. Wah, makmumnya rontok. Wa yuharrimu waqafatul latifatul, dan diharamkan, hukumnya haram, waqaf walaupun lembut. Latifah, waqaf latifah bainas sin wa ta, waqaf sir ya, waqafnya lembut nggak terasa di antara sin dan ta, min nas ta'in, sin dan ta, nas ta'in, nggak taunya rasanya terasa ada wakofnya, jadi kayak ada saktahnya. Nas, tapi yang nggak bisa wakof jadi nas ta'in, nah tambah lebih kacau lagi. Nas ta'in, jangan sampai diberhentikan nas ta'in, atau baca iyyaka nasta'in. Nah, lebih kacau lagi. K-nya juga tidak panjang. Jangan sampai iyyaka nasta'in. Tapi K-nya membacanya nyambung dengan nunnya. Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai diwaqaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ini dikasih contohnya yang banyak itu di menjeda sin dan tak di kalimat nasta'in. Wa ta'ammadu tasdid, atau menyengaja mentasdid. Mukhaffaf, tasdidnya agak ringan. Ya, kayak tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa gimana tadi itu? Jadi nunnya ke bawah gitu ya. Nah, jadi tasdid walaupun ringan tetap gak boleh. Apalagi tasdidnya disengaja. Sebenarnya nggak sengaja, tapi ya karena nggak mau belajar. Sudah kadung jadi imam. Nah itu kumaha itu. Jadi makanya yang dekat masjid harus jadi imam, makanya harusnya alhamdulillah bersyukur, berarti dipaksa oleh Allah suruh belajar Al-Quran. Alhamdulillah, nyari guru lah, kan gitu loh. Bukan terus, lah mau adanya kita begini, mau begini ya syukur, nggak mau ya, lah ya dosa kabeh. Saya kan sebenarnya nggak mau. Loh, terus maksudnya gimana? Apa diburak? Ganti jadi warung kopi, biar nggak pakai bacaan Al-Quran kan gitu. Summa qadara min baqiyatil Quran, dan harus diusahakan semampu-mampunya dari seluruh Al-Quran yang
selain Al-Fatihah. Belajar makharijul huruf, sifat-sifatnya, tasdid-tasdidnya dan macam-macamnya itu, waqaf wal ibtida'nya, jadi hukumnya wajib, harus diusahakan semaksimal mungkin sebatas kemampuannya untuk belajar fasahah Al-Quran. Di sini sudah ada bukunya Fathah, lengkap, sederhana, cukup 40 halaman, tinggal dipelajari. Sudah ada gurunya, tinggal ngomong ke Kiai Soleh, mangga tinggal dipersilahkan. Berarti kalau satu hari satu halaman nggak sampai 40 hari lah. Apalagi sudah pernah belajar, berarti satu halaman tidak butuh satu hari tidak hanya satu halaman. Bisa 5 halaman, bisa 10 halaman. Kalau 10 halaman berarti apalagi satu hari 4 pertemuan. Berarti 10 halaman satu hari, satu pertemuan, 4 pertemuan cukup selesai. Itu membaca Al-Quran sudah insya Allah bisa diluruskan. Mangga ngubungin Kiai Soleh untuk belajar, bukunya sudah ada, tinggal dipelajarin. Berarti tinggalnya siapa? Tinggal karep, punya kehendak apa tidak. Kalau kehendaknya, tinggal kehendaknya, hatinya ditanya. Ini urusannya Al-Fatihah loh ya. Kalau Al-Fatihahnya nggak bener, urusannya sholat. Al-Fatihahnya nggak bener, sholatnya akan nggak bener juga. Maka harus semampunya belajar baca Al-Quran dari huruf demi huruf. Faman dzakara au du'a, barang siapa yang berzikir dan berdoa seperti yang dibenarkan, diluruskan bacaan doa dan zikirnya, yang zikir, jadi zikir itu berarti harus bacaannya juga benar. Berarti dioprek satu-satu lagi. Iya. Astagfirullah atau astagfirullah? Terkadang banyak yang bacanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dari mana? Jadi perlu diluruskan lagi. Sudah kandung khusuk-khusuk sih malaikatnya, ya enggak gitu sih. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Jadi ngajinya semua waqfatu biqadriha. Kemudian sudah tahu semuanya dari cara-caranya sampai terus sepakat ini dari berhentinya wakaf dan ibtida'nya, sudah usaha semampunya, tinggal dipraktekin. Jadi tinggal kapan belajar makharijul huruf, sifatul huruf, dengung jelasnya, panjang pendeknya. Jadi biar berhenti sesuai dengan kemampuan. Wa ruku'in. Jam berapa ini? 9:04. Ya, dilanjutkan. Ini fardu yang berikutnya adalah ruku' setelah surat Al-Fatihah. Tapi kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit ini bisa meluruskan
rukun-rukun sholat kita dari niat, takbiratul ihram, berdiri, dan membaca surat Al-Fatihah. Nah, malam ini wabil khusus banyak meluruskan kita tentang kualitas bacaan surat Al-Fatihah. Ayo belajar, huruf-huruf hijaiyah diluruskan, panjang pendek dengan jelas, waqaf al-ibtida'nya juga diluruskan lagi, dan lain sebagainya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar, dimudahkan hatinya, dikasih semangat untuk mengejar kualitas kita semakin baik, dan semoga sholat kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.